Nah ini Kak, kalau melihat dari tata letak posisi-posisi rumah juga kayaknya berbeda nih ya, Ya. Pak Widiano ya. Bagaimana Pak ini? Kalau kami di Tenganan itu konsep rumahnya adalah jagat satru. Jaga itu menjaga, satru itu musuh. Iya. Jadi kalau Bali pada umumnya, utama mandala atau area sucinya kan di timur laut. Kalau kami warga Tenganan, jalan yang di tengah ini yang dianggap poros suci. Jadi bangunan sucinya banyak yang di tengah. Jadi rumah yang di timur menghadap ke barat, tempat sucinya di barat. Yang rumah yang di barat menghadap ke timur, tempat sucinya di timur. Jadi pola pemukiman kami karena terkait sejarah orang-orang Tenganan adalah prajurit. Pemukiman kami persis kalau dilihat dari di atas adalah benteng. Seperti benteng ya. Oh iya betul. Yang di belakang ini menghadap ke timur lagi, depannya menghadap ke barat lagi. Jadi rumah semua rumah itu berhadap-hadapan. Kalau di depan berhadap-hadapan muka, di belakang berhadap-hadapan punggung. Jadi saling menjaga. Saling menjaga, dan tembok pembatasnya hanya satu. Tidak sama keluarga itu yang utara dan selatan temboknya hanya satu. Oh. Jadi ini Balai Agung. Ini Balai Agung sebagai pusat pemerintahan. Kami yang Kliang Desa Adat atau Kliang Nenem istilahnya, setiap hari wajib kami hadir di sini jam 8:30 malam tiap hari tanpa pernah libur. Apapun permasalahan dari masyarakat atau warga, mereka hadir jam 8:30 malam. Iya. Karena kami selain untuk permasalahan adat, termasuk juga pengelolaan aset. Pengelolaan Aset karena desa adat pendapatannya selain dari pendapatan sawah, tegal dan sebagainya, termasuk dari pendapatan pariwisata, perencanaan pembangunan dan sebagainya, termasuk sekarang juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kan dapat ada bantuan yang harus kami ini yang dikelola dengan bijak dan tepat. Ya, kalau yang provinsi dan kabupaten sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh provinsi dan kabupaten, tapi yang untuk desa memang cara turun-temurun kami sudah mewarisi sistem pelaporan dan pembagian hasil dari aset desa. Oh. Baik. Nah kalau boleh tahu ada berapa kakak ini? Kalau yang di Tenganan Pegeringsingan itu kan terbagi dari 3 deret Banjar. 3 deret Banjar. Nah, Banjar Kau dan Banjar Tengah itu adalah penduduk Tenganan Pegeringsingan yang asli. Yang paling timur adalah penduduk yang di Banjar Kangin, itu adalah warga kami yang dulu melakukan kesalahan. Total dari seluruh warga kami sampai yang di timur itu ada 223 kakak. Yang di Banjar Tengah dan Banjar Kau yang Bumi Pulangan dan Kramat Desa ada 105 kakak. Oh, sisanya yang di timur. Oh, jadi ini ada keunikan. Jadi dulu apabila ada warga yang boleh dikatakan melanggar ya. Hukum adat lah ya, kemudian kena sanksi, dia diasingkan dalam tanda kutip. Paling timur. Ditaruh di Banjar paling timur, paling timur. Dan itu berlaku terus sampai turun-temurun. Seluruh keturunannya adalah dikenakan sanksi, tidak akan pernah jadi warga yang di barat, tapi mereka masih tetap dalam lingkup warga Tenganan Pegeringsingan. Oh gitu. Tapi haknya berbeda berarti. Hak dan kewajibannya yang berbeda. Oh. Ini sampai sekarang gitu ya? Sampai dipertahankan gitu ya. Nah, ini unik sekali. Nah, kalau nggak salah kan ada tradisi yang besar yang menjadi salah satu ciri khas perang Perang Pandan. Perang Pandan. Nah, itu gimana ceritanya? Seperti apa? Perang Pandan itu kalau di Tenganan itu dikenal dengan Usaha Besambah. Itu yang dilaksanakan bulan kelima kalender Tenganan. Perang Pandan itu kalau di Tenganan kan di Mekare-Kare. Usaha Besambah itu ritualnya selama sebulan penuh, ada ayunan jantar dan banyak ritual. Puncaknya memang Mekare-Kare atau Perang Pandan. Ini terkait dalam sejarah orang-orang Tenganan adalah orang-orang prajurit. Perang Pandan itu sendiri sebagai pemujaan Indra dengan kami mempersembahkan darah kami kepada Pertiwi. Sekaligus kami, karena dalam sejarah kami prajurit, sebagai latihan perang untuk mengasah kemampuan dan keahlian kami dengan menggunakan senjata daun pandan berduri. Cuman dalam hal Perang Pandan ini tidak ada menang kalah dan tidak ada dendam, karena pada prinsipnya kami di Bali itu kan ngayah. Rasa syukur kami kepada yang di atas. Jadi ini setiap tahun dilakukan. Setiap di bulan keberapa itu? Kalau di kalender Tenganan, karena kalender kami beda, di bulan kelima kalender Tenganan. Kalau tahun 2023 ini
jatuh kalau tidak salah di tanggal 11 dan 12 Juni. Oh, besok akan itu datang. ya. Ya. Oh, jadi ini ada perbedaan juga ya, kalender Tenganan dengan kalender Bali pada umumnya. Bali pada umumnya. Jadi perbedaannya kalau singkat gimana? Kalau perbedaannya Tenganan menggunakan berdasarkan masa edar matahari. Kalau Bali pada umumnya menggunakan masa edar bulan. Jadi kalender Tenganan itu tetap. Jadi siklus kalendernya tiap 3 bulan. Tiap 3 tahun. 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu jumlah harinya beda-beda. Tahun pertama dengan tahun keempat akan sama. Karena siklusnya 3 tahun. Oh gitu udah. Ini tetap kita pakai. Tetap karena secara aturan turun-temurun kita pakai kalender yang kami warisi secara turun-temurun. Kalau kemudian hubungannya dengan perayaan, misalnya perayaan keagamaan, kalau Hindu Bali secara umum kan ada Nyepi, ada Galungan. Nah, kalendernya juga berbeda berarti? Berbeda juga? Ya. Bagaimana? Kalau Galungan, kami akan mengikuti kalender Bali pada umumnya. Kami tetap melaksanakan Galungan, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tidak semeriah saudara-saudara kami yang di luar. Kami tetap merayakan Galungan, tetap merayakan Nyepi, tapi tidak seperti Bali pada umumnya. Satu ambil contoh Galungan, kami ditugaskan beberapa keluarga untuk melakukan persembahyangan baik di Pura Dalam, Pura Pusat dan sebagainya. Jadi memang upacara terbesar kami di Tenganan itu Sambah saat Perang Pandan. Tapi Galungan kami tetap melaksanakan, tapi dengan cara yang berbeda yang kami lakukan di Tenganan Pegeringsingan. Oh, tapi 6 bulan sekali itu kan? Sama dengan kalender. Gitu. Kalau pas Nyepi kemarin gimana nih? Nyepi karena di Tenganan tetap kami melaksanakan dan menghormati Nyepi. Taur Agung, Taur kita melaksanakan, upacara pecaruan di perempatan kami tetap melaksanakan. Dulu memang kami tidak begitu Nyepi, tapi dengan kami sekarang kami tetap menghormati warga luar pun kami tidak menghormati budaya kita. Kenapa kami tidak? Karena Nyepi kalender Tenganan akan jatuh di tanggal 1 sampai tanggal 15 di bulan 1 kalender Tenganan. Cuman pantangannya beda dengan Bali pada umumnya. Oh gitu. Apa boleh kalau kami selama 15 hari pantangannya kami tidak boleh membunuh hewan di dalam desa. Kami tidak boleh membuat lubang di dalam tanah lebih dari 1 siku di dalam desa. Kami tidak boleh memukul besi, kami tidak boleh membuat lubang di kayu, terus kami tidak boleh motong hewan dan sebagainya, atau menumbuk padi, menumbuk beras dan menumbuk sebagainya selama 15 hari. Pada prinsipnya saya pikir intinya sama-sama menghormati alam. Karena pada dasarnya selama 15 hari ini kepercayaan kami di Tenganan, sungsungan kami atau dewa kami akan lahir di hari ke-15 kalender Tenganan. Oke. Jadi ada amati geni juga? Nah, kalau tidak main. Oke. Kalau yang kemarin ya tetap mengikuti kalender Bali pada umumnya. Tapi kalau Tenganan memang berbeda. Dan ini tetap masih dilaksanakan sampai sekarang. Baik, luar biasa. Mungkin kita nanti akan geser lagi ke sana, Igung ya, kita sambil jalan. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di segmen terakhir bersama dengan Bli Putu Yudiana setelah yang satu ini. Ayo, jalan lagi.